Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini alhamdulillah ikhwan dan akhwat daulah muda dan Bapak Ibu sekalian bisa hadir di malam mingguan, malam Ahad ini di masjid. Alhamdulillah. Dan tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan tak lupa juga para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di atas sunnah sampai akhir zaman. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani atau Abu Ihsan Al-Ansari. Beliau mungkin ikhwan akhwat sudah banyak mengenal ya, apalagi teman-teman ikhwan dan akhwat yang mempunyai radio dan TV di rumah mungkin lebih kenal. Alhamdulillah di musim hujan ini ajar kita berkata rahmatnya karena kita sudah menyediakan makanan dan juga hadiah. Mudah-mudahan kajian ini dapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panjang dan lebar, mungkin waktu sangat singkat. Satu untuk menjelaskan kajian kita yang berjudul Aku Ingin Hijrah sebetulnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah rabbul alamin wa khairul hadi hadi Muhammadin sayyidil mursalin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul di tempat ini mengisi waktu kita setelah kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan amalan selanjutnya, yaitu duduk di tempat sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya. Ini adalah salah satu amalan penghapus dosa, intidharus sholat ba'da sholat. Jadi di sini kita mengamalkan dua ibadah sekaligus, menuntut ilmu dan duduk di tempat sholat, menunggu hingga tiba waktu sholat berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan amal ibadah kita juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan iman yang dianugerahkannya kepada kita. Sampai hari ini, detik ini kita masih berada di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah nabinya. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh sangat banyak nikmat yang kita terima, namun sangat sedikit syukur yang kita berikan. Salawat dan salam
tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, yaitu Islam, dan memberikan teladan kepada kita berupa sunnahnya yang agung. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih. Tidak ada satupun jalan menuju surga melainkan aku telah perintahkan kamu kepadanya. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an. Dan tidak ada satupun jalan menuju neraka melainkan aku kata beliau telah melarang kamu darinya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas ikatan persaudaraan Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah ini kamu menjadi bersaudara. Walaupun tidak ada hubungan nasab tali darah di antara kita, tapi yang mempertemukan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah adalah nikmat anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat iman. Ini adalah nikmat yang tidak akan bisa kita nilai dengan nilai materi apapun, dan tidak akan bisa kita gantikan dengan apapun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara hidayah Islam, antara iman dengan dunia dan seisinya, kita tidak akan mau melepas Islam kita. Kita tidak akan mau melepas iman kita. Bahkan nikmat-nikmat yang kita miliki hari ini itu tidak ada artinya tanpa nikmat Islam dan nikmat sunnah, tanpa nikmat Islam dan iman. Apa harganya hidup seseorang tanpa Islam dan iman? Kehidupannya bagaikan hewan ternak, berbuat semaunya, mengikuti hawa nafsu. Bahkan mungkin dia lebih sesat daripada hewan ternak itu. Begitulah manusia hidup tanpa agama, tanpa hidayah. Maka hidayah Islam dan iman ini adalah hidayah yang mesti kita jaga. Jangan sampai lepas dari tangan kita, jangan sampai lepas dari genggaman kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketika kita menggenggam hidayah Islam dan hidayah iman ini, ada pihak yang tidak suka dengannya, yaitu iblis dan bala tentaranya. Dia ingin merampasnya dari kita, bukan ingin memilikinya, tapi semata-mata ingin agar nikmat ini lepas dari kita. Dia tidak ingin memiliki iman Islam yang kita miliki. Dia hanya ingin kita melepasnya. Dia hanya ingin kita meninggalkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin ada sebahagian orang yang rela melepas Islamnya, rela melepas imannya hanya karena dunia yang sedikit, hanya karena materi dunia yang hina. Orang ini adalah orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang insan berani menggadaikan agamanya dengan materi dunia yang sedikit, jatuhlah dia fi asfalis sabilin, ke derajat yang paling hina dan rendah. Ya, karena dia telah menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang hina-hina. Maka dari itu, jagalah Islam, jagalah iman yang Allah Subhanahu wa taala telah istimewakan kita. Allah telah lebihkan kita, apalagi kita yang mendapatkan anugerah ini sejak lahir.
Ya begitu kita lahir kita telah mendapatkan anugerah ini. Kenapa? Karena ayah ibu kita Islam, otomatis kita Muslim. Tidak perlu mencari-cari lagi. Di sana coba lihat, di luar sana masih banyak orang-orang yang masih mencari hidayah Islam. Ada yang ketemu dan ada yang sampai sekarang belum ketemu. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan nikmat yang agung itu. Karena nikmat ini apabila lepas dari tangan kita belum tentu kembali. Para jemaah yang dimuliakan Allah, belum tentu dia kembali. Maka salah satu tugas terpenting kita adalah menjaga Islam dan iman kita. Salah satunya tempat untuk menjaganya adalah di sini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini, yaitu di majelis ilmu. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Hayya bina nu'minu sa'atan." Marilah bergabung bersama kami di sini untuk menambah iman barang sesaat. Ya, karena iman kita ini naik turun. Ada masa naik, ada masa turun. Bilakah iman itu naik? Yaitu ketika kita mengerjakan ketaatan. Bilakah iman itu turun? Yaitu ketika kita lalai, lengah melakukan kemaksiatan. Iman itu turun. Ada satu kaidah tentang fluktuasi iman, naik turunnya iman, yang perlu kita pegang, kita ingat, yaitu apa? Iman itu sudah pasti turunnya, namun belum tentu naiknya. Iman sudah pasti turun. Karena dosa, lalai, kita kadang-kadang melalaikan kewajiban kita. Kadang-kadang kita jatuh dalam maksiat, dan kadang-kadang kita sudah mengerjakan ketaatan pun kita masih berdosa. Yaitu kita mengerjakan sholat, tapi kita masuk dalam orang-orang yang diancam oleh Allah. Fawailun lil musallin. Itu orang yang sholat. Orang yang sholat aja kadang-kadang bawa dosa dia. Ya. Orang yang sholat, dia dalam ketaatan, itu pun masih bawa dosa. Apalagi yang enggak sholat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu siapa orang-orang yang sholat dengan membawa dosa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Coba kita periksa sholat kita, apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah itu, yaitu orang yang lalai dalam sholat kita? Jelas ini merupakan penurunan iman. Jadi iman itu, para jemaah, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sudah pasti turunnya, tapi belum tentu naiknya. Lalu bagaimana usaha kita menaikkan iman? Salah satunya adalah dengan hadir di majelis ilmu ini, para jemaah yang berbahagia. Jadi jangan merasa rugi datang ke majelis ilmu. Wah, saya rugi ini. Sebagian orang dia hitung-hitung matematika. Dia hitung-hitung, kalau saya datang ke majelis ilmu apa untungnya? Kalau saya tidak datang apa ruginya? Ya, dia merasa rugi waktu, rugi tenaga duduk di majelis ilmu. Saya katakan pada hari ini tidak ada tempat yang lebih aman, damai, tenteram selain majelis ilmu. Mau kemana kita sekarang? Ke pasar, pening kepala. Apalagi kalau nggak bawa duit. Ya. Ke mall katanya mau cuci mata tercuci, pikiran yang kotor. Kemana kita mau pergi? Tempat yang aman, damai, tenteram ya di majelis ilmu. Duduk di sini, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi di sini kan banyak malaikat. Malaikat turut hadir di sini bersama kita. Penuh ini. Selain penuh dengan manusia, penuh juga dengan malaikat. Cuma nggak nampak. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah membuka hati kita ya untuk datang ke majelis ini untuk mempertahankan iman kita, untuk menaikkan iman kita yang selama ini mungkin sudah satu pekan ngedrop ya malam minggu lah ngaji ya mungkin tidak naik sepukul, turunnya banyak memang. Tapi kalau nggak naik itu turun terus itu bahaya. Ya, iman itu bisa sampai ke dasarnya, nyungsep itu sampai ke dasar. Ya,
kaedahnya, ada yang suka gowes di sini. Tahu gowes? Main sepeda, saya hobi sepeda gunung. Ada yang hobi sini? Ada ya? Itu iman naik turun itu seperti goes. Ya, yang tahu goes mungkin kenal yang namanya tanjakan dan turunan. Ya, tanjakan dan turunan. Itu kalau sudah tanjakan mengeluh semua. Ya, berat, mengeluh, ya ngomel sendiri kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang turun dari sepeda itu. Saking keselnya dibanting dengan sepeda. Nah itu kalau tanjakan. Tapi kalau turunan, wah lompat-lompat semuanya. Girang, gembira, teriak-teriak kan itu, senang, bahagia. Nah begitulah dia gambarannya. Ya, naik turunnya iman. Waktu iman itu turun, enak terasa, gak terasa itu. Nyaman saja, santai saja. Padahal iman sedang apa? Merangkak turun, ya, menunggi turun. Enak. Ya, makin tajam turunan kan makin enak itu, makin asik ya. Ya, yang hobi gowes. Wah, pasti senang itu. Muji, wah ini baru trek yang hebat, bagus. Tapi begitu dapat tanjakan merengut semua. Berat kan begitu ya. Wah, apalagi dapat satu tanjakan, ada tanjakan berikutnya, nah, itu sudah nyerah itu. Ya, mulailah apa kita katakan berturut kening itu, gak enak, berat. Nah begitulah iman. Ketika ingin mendongkrak kembali iman, banyak kali tantangannya, berat sekali. Ya, godaan-godaan dari teman-teman kan begitu ya. Ya, kadang-kadang diejek kan begitu. Wah sudah alim sekarang ya. Sudah tiara jenggot sekarang ya. Sudah cingkrang celana ya. Nah itu kadang-kadang digoda seperti itu, ya kan? Mau datang mondar-mandir masuk masjid, itu pun kadang-kadang dikomentari itu. Nah begitulah beratnya mendongkrak kembali keimanan itu. Ya, mendongkrak seperti beratnya tanjakan itu ketika goes. Tapi waktu turun nyaman. Nah kaedahnya, kalau kita mendapatkan turunan itu dalam dunia goes, gak ada namanya turunan terus gak ada tanjakan. Ada turunan, ada tanjakan. Semakin curam turunnya, semakin berat naiknya. Betul atau betul? Ya. Tapi kalau turunnya landai, naiknya pun landai. Artinya apa? Kalau kita merasa iman itu turun, jangan biarkan terus turun, bahaya. Karena naiknya susah itu. Segera naikkan, tingkatkan lagi iman itu. Dulu para sahabat seperti Hanzalah, Abu Bakar As-Siddiq menganggap ya, lalainya mereka, lupanya mereka, ilmu yang mereka dapatkan di majlis Rasulullah sebagai suatu penurunan iman. Apa kata mereka? Kita kalau berada di majlis ilmu, kita ingat surga, ingat neraka. Tapi begitu pulang ke rumah lupa lagi. Itu saja sudah dianggap penurunan iman oleh para sahabat. Kalau kita kan biasa itu. Taklim terakhir kapan? Saya tanya. Kemarin, apa isinya? Lupa. Apa rasanya? Biasa aja kan gitu. Tapi bagi para sahabat itu penurunan iman itu. Karena mereka nggak mau turunan itu tajam-tajam, curam-curam sampai ke bawah itu. Susah naiknya, pasti susah. Tapi kalau landai naik lagi, nah itu akan ya terbantu lah. Ya. Maka lalai itu jangan diperturutkan. Namanya ghaflah, hawa mutabah, hawa nafsu yang terus diperturutkan. Ya, hawa nafsu yang terus diperturutkan. Karena yang namanya dosa itu, para jemaah sekalian ya, perbuatan buruk itu, perbuatan jahat itu berlaku pepatah. Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa, ya namanya manusia nggak ada yang buat dosa. Siapa yang nggak buat dosa? Nggak ada. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua bani Adam yang namanya anak Adam pasti salah lah. Nggak ada yang nggak salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah, kembali dia. Fafirru ilallah, mudiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudik kamu halaman.
Fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, run to Allah. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi penurunan iman itu, ya, kalau kita katakan kebiasaan buruk itu kalau diperturutkan itu susah dihilangkan. Mengapa? Nah, ini rahasianya. Otak manusia, ya, rahasianya ada pada otak manusia. Siapa tahu di sini bagaimana kerja otak manusia? Bagaimana otak itu bekerja? Ada yang tahu? Para pemuda, otak bekerja itu bagaimana? Oh, ini yang 16 GB. Bagaimana otak bekerja? Ya, berpikir. Iyalah, otak berpikir. Cara kerjanya bagaimana? Oh, yang punya buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia bisa jawab itu. Saya sebutkan di situ. Ya, baik. Ini untuk saya berarti. Lumayan. Ya, itu otak. Di dalamnya itu ada berjuta bahkan bermiliar-miliar sel. Sel otak namanya neuron. Sel-sel neuron ini, sel-sel otak ini saling berkomunikasi satu sama lainnya, berhubungan satu sama lainnya dengan sebuah aliran listrik dengan kecepatan yang sangat tinggi, 360 km per jam, kecepatan pesawat itu, ya. Itulah dia kerja otak itu. Dan sel-sel otak ini yang berkomunikasi satu sama lainnya ini itu membentuk sebuah pola. Tahu pola? Itu bentuk pattern atau apa begitu. Tergantung apa yang dibiasakan oleh yang punya otak. Nah, kalau antum membiasakan suatu perbuatan, ya, dia akan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Kadang tetap pola di sini. Kalau antum kerjanya, kalau ada di sini yang kerjanya nendang bola tiap hari 50 tahun, Messi kalah, saya jamin. Jadi mantap 50 tahun kerjanya nendang bola aja. Ya. Karena terbentuk. Maka Nabi mengatakan apa? Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang terus menerus, walaupun sedikit, tapi terus menerus hingga membentuk pola di sini. Dan demikian juga perbuatan dosa itu, kalau kita terus menerus mempertahankannya, memperturutkannya, akan terbentuk pola di otak, susah untuk meninggalkannya. Itulah yang disebut sebagai kecanduan. Kecanduan, pola kerja otak yang dirusak. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam itu. Kecanduan ini bisa terjadi. Satu karena sesuatu yang dibiasakan, yang kedua adalah faktor eksternal. Seperti misalnya antum mengkonsumsi narkoba, ya, atau sejenisnya, itu bisa rusak. Atau faktor internal lainnya dari apa yang dilihat dan didengar, seperti orang-orang yang kecanduan pornografi misalnya. Ya, itu pola kerja otak yang dirusak. Sehingga dokter pola di sini dia susah untuk keluar dari situ. Susah. Kalaupun dia mau tobat itu harus berjuang ekstra keras untuk merubah ke sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka futurnya atau turunnya iman itu jangan diperturutkan, jangan diikuti. Itu kadang-kadang muncul malas kita. Ya wajarlah, manusia kan semuanya punya rasa malas. Kadang-kadang kita malas, boring, bosan kan gitu ya. Ini lagi bete gitu. Gak mau talib ya. Sekali dua kali. Tapi jangan diperturutkan. Karena kalau diperturutkan semua menjadi rusak, bahaya. Contohnya cemburu, berbahaya kalau diperturutkan. Siapa yang gak punya cemburu? Malas, demikian juga. Siapa yang gak punya rasa malas? Hawa nafsu, siapa yang gak punya hawa nafsu? Tapi ini semua menjadi berbahaya apabila diperturutkan. Kenapa? Karena dia akan membentuk pola di dalam otak hingga si punya otak akan kecanduan dengan perkara itu. Hingga kecanduan, ya, tidak mau taklim juga kecanduan itu. Akhirnya kecanduan nggak mau taklim, nggak mau masuk masjid. Ya, sebagaimana sebagian orang kecanduan kepada sebuah dosa.
para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah pola kerja otak kita. Maka jagalah iman ini fluktuasinya, naik turunnya. Nah, ketika iman itu turun, kata Nabi apa? Semua anak Adam berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang turun imannya apa? Apa langkah awal, titik awal kita menaikkan iman? Apa? Taubat. Itulah dia langkah awal, itu pintu gerbang utama bagi orang-orang yang kembali ingin mendongkrak keimanannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apa hakikat taubat? Hakikat taubat itu ini berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan. Artinya makna dasarnya adalah inabah, rujuk, kembali, ya, back to basic, kembali ke dasar, kembali ke tempat asal. Itulah dia taubat, kembali kepada pencipta kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia amal yang terbaik bagi orang-orang yang berdosa. Gak ada amal yang lebih baik bagi orang yang berdosa selain dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia langkah awal untuk mendongkrak kembali imannya, menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki dirinya. Fafirru ilallah wa anibu ila rabbikum tsumma aslimulah. Kembalilah kamu kepada Rabb kamu dan berserah dirilah kamu kepadanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun taubat ini bukan sembarang taubat. Ada istilahnya apa? Taubat sambal. Apa maksudnya taubat sambal? Taubat makan sambal begitu. Ya, taubat makan sambal. Ya, taubat makan sambal kepedesan kan begitu ya. Sampai ya keringatan, kipas-kipas, gak cukup pakai AC, gak cukup juga nyembur kolam. Tapi besok jumpa cabai, makan lagi. Itu namanya taubat sambal. Taubat yang diinginkan, yang dituntut oleh Allah adalah sebenar-benarnya taubat, yaitu taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Ya, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Maka beruntunglah orang yang terbuka pintu hatinya untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Ya, dan taubat itu juga artinya hijrah kembali kepada Allah, pulang kampung, pulkam, ya, mudik, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Lalu bagaimana cara kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin selama ini kita lalai dan banyak lalai. Lalu kita menyadari ya, banyak dosa yang kita lakukan itu karena kita jahil. Maka kita pun ingin bangkit dari lumpur kejahilan. Ya, kita sadar ini kita banyak buat dosa. Kenapa buat dosa ini? Jawabannya pasti nggak tahu. Ya, nggak tahu, lupa. Itu jawaban, dua jawaban. Nggak tahu dan lupa. Sudah tahu tapi lupa. Ini jahil juga itu. Atau memang betul-betul nggak tahu. Ya, jadi semuanya kembali kepada kejahilan. Dan obat kejahilan itu cuma satu, yaitu apa? Menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang yang bertaubat, Allah mengatakan apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Jadi nggak cukup taubat saja tanpa pembuktian. Apa pembuktiannya? Iman dan amal soleh. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu ingin mengiringi taubatnya, menyertai taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah yang orang-orang yang Allah ganti. Mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat dan menyertakan taubatnya dengan iman dan amal soleh. Amal soleh apa yang paling baik bagi orang yang bertaubat? Yang paling utama bagi orang yang bertaubat, yaitu menuntut ilmu. Sadar dia bahwasanya ini semua karena kejahilan. Dan memang cara iblis, tipu daya iblis pertama kepada kita, anak Adam ini,
yang menjadi TO, tapi operasi iblis itu satu, yaitu apa? Mengeluarkannya dari ilmu. Ibnu Jauzi mengatakan di dalam kitab Talbis Iblis bahwa tipu daya iblis pertama kepada anak Adam adalah mengeluarkannya dari apa? Ilmu. Mengeluarkannya dari ilmu, mengeluarkannya dari jalur ilmu. Maka mau menuntut ilmu, alergi dengan ilmu, apalagi duduk di majelis ilmu, mendengarkan baik-baik, menekuni agama, mendalami agama. Sekarang ini ada banyak orang yang jaga jarak terhadap agamanya. Kenapa? Karena anggapannya kalau beragama sungguh-sungguh serius itu hidup jadi susah. Ya kan? Hingga ada orang yang mengatakan kalau kamu belajar agama jangan serius sekali. Aneh juga ini. Gimana belajar agama nggak serius itu? Nanti kamu susah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini dilarang, itu dilarang. Kan susah nanti. Sebagian orang ada yang menganggap Islam itu merenggut kebahagiaannya. Islam itu menghalangi kenikmatan hidupnya, sehingga dia pun jaga jarak itu. Kalau ngaji pun pilih-pilih, ini yang enak ini. Jadi seperti ada yang ngaji itu seperti dengar lagu. Enak ini. Karena nggak ada tuntutan apa-apa, memang nggak dibongkar dia. Ini nggak enak ini. Nanti di dunia ini nggak boleh, itu nggak beragama. Jadi seperti dengar musik dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita masuk golongan mana ini? Yang ngaji pilih-pilih, nggak serius atau gimana? Nah sebagian orang itu hobi dia terhadap agamanya sendiri. Hingga juga jarak. Wah, jangan terlalu serius-serius, nanti susah hidup saya. Hingga banyak itu orang tua berpesan kepada anak-anaknya. Ini orang tua yang jahil dia. Nah kalau belajar agama jangan serius sekali ini. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin. Ini adalah pandangan yang keliru tentang Islam. Kita belum mengenal Islam mungkin, hingga kita menganggap Islam itu menjadi beban dalam kehidupan. Padahal Allah mengatakan apa? Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini, yaitu Islam, untuk membuat kamu susah, untuk membuat hidupmu susah. Jadi sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran ini, Islam ini, untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah. Ustaz, susah, mudah. Kenapa jadi susah? Karena kita belum mengenal Islam, atau kita mengenalnya dalam bentuk yang keliru, sehingga jadi susah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu apa? Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Keluar kita dari Islam, kita tinggalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, kita tinggalkan Sunnah di dalam ibadah kita, sempit kita. Mau kawin aja susah, mati pun susah. Ya kan? Kalau kita tidak ikut aturan Sunnah, kalau kita tidak ikut aturan Islam, jadi susah sebenarnya. Para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita anggap Islam itu beban yang berat karena kita tidak mengenalnya. Maka apa kata pepatah kita? Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Maka orang yang mau berhijrah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hijrah dari keburukan kepada kebaikan, mau merubah dirinya, mau bertobat dengan taubatan nasuha, tandanya adalah dia menuntut ilmu. Dia sertakan taubatnya itu dengan iman dan amal soleh. Dan tanda orang yang bertaubat itu dia terus tergerak bangkit untuk memperbaiki diri. Karena kalau dia tidak obati kejahilannya itu, dia akan jatuh dalam kesalahan yang sama, mungkin berulang kali. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka berhijrah kembali kepada Allah adalah dengan melaksanakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah artinya apa? Menyeluruh.
ya, menyeluruh. Karena kita ini kan orang yang ingin kembali kepada Allah, ya, kita sadar, kita bertobat. Ini kita bila kita betul-betul ingin bertobat kepada Allah, maka masuklah Islam itu, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jangan orang yang hijrah kentang, hijrahnya hijrah kentang, taubatnya taubat sambal. Kentang itu apa? Kena tanggung. Tahu kena tanggung? Ya pilih-pilih dia. Ya, kena tanggung, enggak menyeluruh para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tentunya semuanya dengan proses. Ya, kita bertaubat juga dengan proses. Pelan-pelan kita belajar, kan ya. Oh, makin lama makin banyak yang kita ketahui, makin banyak yang kita ketahui, makin sadar banyak kekurangan kita, kan gitu ya. Banyak yang perlu diperbaiki di sana sini. Ya, misalnya sholat, sudah berapa lama sholat? Sudah berapa kali sholat dalam hidup? Berapa kali sholat dalam hidup? Ada yang pernah menghitungnya? Enggak ya? Banyak yang sudah berapa kali sholat? Pertanyaan sederhana, dari ribuan sholat yang sudah kita kerjakan, ya, ratusan ribu, jutaan mungkin, dari kecil sampai sekarang, berapa persen dari sholat itu yang betul-betul kita lakukan dengan ilmu, bukan hasil melihat, bukan hasil melatahi orang? Pernah kita tanyakan itu tentang sholat kita? Ya, ingat ya, di sana kan ada orang yang berdosa karena sholatnya. Mungkin sholat kita masih nggak kena, salah-salah. Kita pun nggak tahu kenapa kita lakukan itu. Ketika ada yang menegur bulan, cara sholatmu itu salah. Wah, nggak terima kan gitu ya. Saya dari kecil udah kayak gini ya. Padahal dia nggak pernah belajar gitu. Ini kan masalah sebenarnya. Ya, jadi banyak sebenarnya perlu kita perbaiki. Mumpung masih hidup, ya, masih ada kesempatan untuk benar-benar, ya kan? Jadi dengan apa? Hijrah kepada Allah, masuk ke dalam Islam seutuhnya. Yaitu kita ingin tahu apa itu Islam sebenarnya. Apa itu Islam? Karena banyak orang-orang Islam sekarang ini, kalau ditanya apa itu Islam, dia pun nggak tahu apa itu Islam. Ya, sebagaimana orang yang sholat, dia pun nggak tahu kenapa dia melakukan itu, kenapa dia mengerjakan seperti itu. Ketika ditanya apa? Iyalah, begitulah saya lihat orang-orang di kampung saya sholat. Beginilah saya sholat sampai sekarang. Dia nggak ngerti. Para jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya para jemaah kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ini adalah judul sebuah buku sebenarnya, yaitu Aku Ingin Hijrah Seutuhnya. Bukunya seperti ini. Ya, di dalam buku ini kita menjelaskan bagaimana sebenarnya hijrah yang sejati, yang sesungguhnya. Bagaimana taubat yang sesungguhnya. Kita ingin taubat, kita ingin memperbaiki diri, kita ingin kembali kepada Islam. Karena kita tahu selama ini kita pun nggak ngerti ya, bagaimana berislam. Ya, nah jadi buku ini memandu kita. Bagaimana kita menjadi seorang Muslim yang sejati. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Muslim yang sejati adalah Muslim yang selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah sejati adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja. Nanti setelah Isya kita lanjut dengan tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya. Ya, demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sesi kedua. Sebelum acara tajab ini, mungkin informasinya Pak, yang tadi saya sampaikan, buku ini akan kita bahas di pekan ketiga saja untuk hari ini. Kita menyediakan buku 40 pieces ya, karena bisa mengganti untuk ongkos cetaknya. Jadi, insya Allah buku ini akan kita bahas per pekan ketiga. Yang kedua, ada informasi besok Ahad subuh, insya Allah yang mengisi kajian itu Ustaz Muhammad
Muhammad Yono akan membahas mengenai bank syariah ya, terkait yang kemarin sudah dijelaskan mukadimahnya, secara teknis bank syariah bagaimana mengelola riba dan sebagainya dengan perbedaan bank konvensional. Itu mungkin berusaha untuk ya, mungkin dari apa? Dari Ikhwan atau Akhwat yang ingin bertanya, Ikhwan dulu ya, silakan. Atau Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tips atau kiat-kiat agar istiqomah kita sudah hijrah dari sunnah? Karena kita tahu di luar sana banyak firqa-firqa sesat yang merasa bisa sendiri dan menganggap firqa atau manhaj salaf ini tidak benar seperti itu Ustaz. Banyak syubhat yang atau fitnah di luar sana. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini ada pertanyaan, bagaimana bisa dapat atau kiat-kiat beristiqomah di atas sunnah di masa-masa fitnah, begitu ya kira-kira. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua perkara itu harus dengan proses. Ya. Semuanya ada proses. Kalau saya tanya, mampukah Allah menciptakan alam semesta dalam satu hari, tidak 6 hari? Mampu? Mampu sekali. Mampukah Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam ini tanpa melalui proses? Mulai dari embrio kecil, bahkan sebelumnya dia adalah makhluk mikroskopis. Tahu makhluk mikroskopis? Dari situ kita berasal. Itu sesuatu yang nggak bisa dilihat kecuali dengan alat yang bernama mikroskop. Lalu dengan proses yang panjang, rumit, jadilah kita. Dibentuk di dalam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari. Lalu jadilah anak manusia. Kalau Allah mau, bisa nggak diciptakan semua seperti Adam? Kun fayakun. Jadi 30 hasta, 60 hasta, 30 meter. Nggak lewat masa kanak-kanak. Bisa nggak? Bisa sekali. Pernah nanam mangga? Yang ditanam apa? Bijinya. Yang keluar mangga atau batangnya? Batangnya keluar mangga ya? Tanam biji mangga keluar mangga begitu. Kalau Allah mau bisa nggak? Bisa. Waktu nanam mangga apa yang keluar? Batangnya. Setelah itu apa? Rantingnya, daunnya, baru bunganya, baru buahnya. Buahnya pun perlahan-lahan dari bentil yang kecil, hijau, membesar, makin lama makin meranum, menguning, matang, antum petik, kupas, makan mangga. Itu kan? Begitu ya prosesnya. Ya. Kecuali beli di pasar. Itu proses. Kalau Allah mau, bisa nggak antum tanam biji keluar mangganya? Jadi gak lama-lama begitu. Ya Allah, lama kali ini proses. Engkau kan maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Dia keluarkanlah tanam biji keluar mangga. Bisa sekali, gampang. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal seperti itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin mengajari kita satu perkara. Ingin diajari ini manusia ini bahwa semuanya harus dengan proses. Ya. Hidup bukan main sulap. Ya. Jadi ada proses. Saya contoh ini. Saya punya teman di Sumatera Utara, saya kan dari Medan, punya teman di sana.
juragan sawit, sukses, ratusan hektar sawitnya, ya, ratusan hektar sawitnya, berbuah, jadi saudagar sawit, bangun pondok besar dari hasil sawitnya, operasional pondoknya dari hasil sawit juga. Orang-orang yang melihat kepingin seperti saudagar sawit yang sukses ini. Maka bagaimana, apa yang terjadi? Rame-rame beli kebun sawit. Wah, rame-rame beli kebun sawit. Ingin sukses seperti apa? Saudagar sawit ini. Tapi ada satu yang mereka lupa. Mereka nggak lihat proses. Mereka beli kebun sawit, ditinggal. Berharap dapat hasil seperti saudagar sawit itu. Mereka nggak tahu. Mereka nggak lihat bagaimana prosesnya hingga saudagar sawit ini bisa berhasil. Dia tidur sama pokok sawitnya, digigit nyamuk kebun sawit yang besar-besar itu, bentol-bentol tuh, terus dia digigit tuh di kebun sawit sana. Nah ini dia beli kebun sawit, dia tinggal. Dia ingin sukses seperti saudagar sawit itu. Mana bisa? Habislah dimakan ninja sawit gitu. Dia nggak tidur sama sawitnya, dia nggak tumbuh sama sawitnya, dia nggak tumbuhi itu sawitnya. Bagaimana dia bisa berhasil? Nah orang ini emang tahu caranya, tapi nggak mau ikut prosesnya. Jadi ada satu perkara yang nggak boleh kita lupakan. Semuanya harus dengan proses. Begitu juga antum di dalam beragama, antum belajar sunnah. Nggak mungkin dalam satu malam semuanya antum telan. Bisa itu. Kita ingin taubat kepada Islam, kita belajar Islam satu malam selesai, bisa? Nah, bisa. Kita amalkan satu pekan selesai, satu pot, nggak akan selesai itu. Jadi ikuti proses itu, sabar, jangan terburu-buru. Kadang-kadang syaitan itu sengaja, ya, mendorong kita supaya kita apa? Patah di tengah jalan, ya. Patah di tengah jalan. Maka tadi kita sebut bagaimana cara istiqomah, yaitu apa? Mulai dari yang mudah. Sesuatu itu, kalau antum mulai dari yang susah, berhenti wajib. Oh ini saya mau goes Ustaz. Mau seperti Ustaz juga senang goes. Baru pertama goes 100 kilo, besok gak goes lagi itu. Jangan, taubat ya. Taubat dan nasuhah sudah mau goes lagi. Ya, begitu goes langsung 100 kilo, muntah lah. Paham gak? Mulai dari yang mudah, kalau mau istiqomah, makin lama makin meningkat. Ikuti prosesnya. Demikian juga kita di dalam sunnah pelan-pelan, ya belajar pelan-pelan, ya. Nah, ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya. Gak mungkin Islam ini bisa kita telan dalam satu malam. Demikian juga sunnah, gak mungkin bisa kita telan dalam satu malam. Gak mungkin, ikuti belajar terus. Makin lama kan makin matang gitu, kan gitu, makin tahu, makin dewasa. Para jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan tahu itu, tahu sendiri nanti, kan gitu ya. Wah ini ternyata, yang penting dasar, gitu. Dasar. Ya. Segala sesuatunya itu yang penting adalah fondasinya. Bagaimana kita menata fondasinya? Bagaimana kita menata rangka dasarnya? Karena kalau rangka dasarnya sudah kokoh, insya Allah bangunan itu akan tegak. Berapa tingkat pun bisa. Tapi kalau dasarnya nggak ada, jangankan 2 tingkat, 1 tingkat pun roboh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi tanya? Kedua, dari apa? Tadi agak Ya. Oh, ini yang bertanya dapat hadiah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menanggapi proses hijrah yang baru dijelaskan, ini apakah ada persepsi kalau hijrah itu kita benar-benar meninggalkan sesuatu yang belakang atau pas kita waktu jahil, gitu. Teman-teman kita, lingkungan kita, cara berpakaian kita, apakah memang prosesnya harus seperti itu? Sebenarnya proses pakaian kita yang waktu masih jahil itu kita pakai kaos, pakai celana jeans, gitu kan, atau mungkin agak sedikit sobek-sobek.
sekarang harus pengambilannya pakai peci, pakai baju koko atau baju gamis. Terus juga teman-teman kita yang waktu kita jahit yang mungkin suka nongkrong, sekarang kita harus teman dengan orang-orang yang di majelis. Apakah harus seperti itu? Iya, bagus pertanyaannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah berobat enggak? Berobat sakit, berobat pernah enggak? Ya. Bagaimana berobat itu? Ada macam-macam obat ya. Ya, kalau kita ke dokter dikasih obat. Ya, penyakit kita enggak begitu parah, dosisnya juga enggak begitu tinggi, kan begitu. Sakitnya sangat parah, ini dosis obatnya perlu yang tinggi. Itu dikasih obat kodenya biru gitu, biru warnanya. Ini udah agak parah ini diarenya, muntabernya kan gitu ya. Nah itu penyakit ya. Demikian juga diri kita ini, ya sejauh mana kita sudah tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dosisnya juga berbeda. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, obatnya juga berbeda. Itu satu. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita bicara proses, ya. Manusia itu harus berkembang dengan tahapannya, ya, fasenya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fase-fase kehidupan manusia. Latar kabun atau bapak kecil, jangan dikasih jengkol, kasih bubur dulu kan begitu ya. Ya kecil-kecil kasih jengkol ya. Belum ada gigi, sistem pencernaan belum baik, jangan, ini belum masanya. Nah, demikian juga ketika kita bertaubat, kita ingin kembali kepada agama, kan begitu ya. Kita ingin belajar agama dan kita ingin menjalankan agama. Kuncinya tadi menuntut ilmu. Dengan ilmu akan jelas semuanya. Ya, oh, yang ini salah, ini batas-batasnya. Oh, ini nggak boleh, ini koyak-koyak gini kan nampak aurat, nggak boleh itu. Oh, ini yang tepat, jangan yang tepat, kan begitu ya. Nggak harus pakai gamis seperti ini. Nah, kita tahu batasan-batasan pakaian yang syar'i, ya, yang dibolehkan, ya, yang disukai, yang diwajibkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan. Jadi kita mengerti dengan ilmu, kita beramal dengan ilmu, enggak serampangan begitu, cuma orang yang membabi buta begitu. Ya, wah ini baru taubat semua mau dikerjakan semua akhirnya patah sendiri nanti. Tapi kalau kita berkembang dengan ilmu, itu menapa pun pasti. Kalau masih anak tangga yang pertama, jangan lompat anak tangga yang ketujuh. Anak tangga yang keberapa? Kedua. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, dengan ilmu nanti kita akan dewasa, akan tahu oh begini. Ya, akan nampak itu kedewasaan, kematangan seorang dengan ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Maka di dalam menyelesaikan satu masalah juga itu berbeda dengan ilmu. Ya. Di dalam menyelesaikan sebuah masalah, dalam memecahkan sebuah problem, itu akan berbeda dengan ilmu. Jadi amal kita ini juga itu akan semakin sempurna, akan semakin lurus. Demikian juga sikap kita, akhlak kita. Misalnya pembenahan akhlak, itu kan perlu waktu, latihan. Sabar misalnya, apakah langsung kita jadi orang yang sabar? Tingkat sabar kan berbeda-beda, ya kan? Nah, semakin matang seorang itu semakin sabar ya, biasanya semakin bertambah usianya, dia semakin santun, dia enggak lagi gerasa gerusu seperti anak muda, kan begitu ya. Dia mulai berpikir jauh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri membagi kehidupan manusia itu berdasarkan perkembangan akalnya, bukan dengan berat badannya, tinggi badannya, atau ukuran tubuhnya, bukan. Allah bagi-bagi itu menurut perkembangan akal. Karena manusia ini kan diistimewakan dengan akalnya ya. Ada usia balita bawah 5 tahun, belum mengerti apa-apa. Ada masa mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Tamyiz. Yaitu dia sudah mengerti, diperintah
dan bisa menjawab pertanyaan. Ditanya namanya bisa jawab dia. Disuruh ambil itu ambil. Nah ini namanya mumayyiz. Di atas itu ada usia baligh namanya. Yaitu ketika dia sudah anak laki-laki mimpi basah, anak perempuan sudah mendapatkan haid, sudah semakin matang akalnya, sudah bisa dikenai kewajiban, ya, larangan, itu baligh. Nah kemudian di atas itu ada usia rusyd namanya, di mana usia rusyd adalah usia di mana seorang punya kemampuan untuk mengelola hartanya sendiri. Ya, orang yang baligh belum tentu bisa mengelola harta. Nah, orang yang rusyd adalah orang yang bisa mengelola hartanya. Saat itulah anak yatim, kalau dia anak yatim boleh diserahkan harta kepadanya. Itu usia rusyd. Ada usia namanya usia syiddah. Hatta illa balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. 40 tahun itu puncak usia manusia. Disitulah puncak kematangan akalnya, 40 tahun. Dia sudah tumbuh menjadi manusia yang matang, bukan hanya sekedar dewasa, rusyd tadi, tapi dia sudah matang. Kalau nanti 40 tahun baru tahu perbedaannya. Kalau panjang umur ya. Ya, bagi yang muda 40 tahun kan dulu waktu muda gimana cara berpikirnya? Lain kan? Kita rasakan perbedaan itu, kematangan itu akan nampak dia. Itu kan proses. Allah bagi itu benar perkembangan akal. Dia sudah syiddah. Hatta ila balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sudah matang, cara berpikirnya juga sudah matang, cara memandangnya juga sudah jauh. Dia jadi manusia yang lebih sabar waktu dia masih muda dulu dan begitu. Nah itu perkembangannya. Sampailah dia nanti kepada usia ila ardhil umur. Usia lanjut, sudah mulai berkurang, ya. Nah terakhir apa? Pikun kalau dapat pikun. Mudah-mudahan tidak dapat pikun. Itu Allah bagi berdasarkan apa itu? Perkembangan akalnya. Maka demikian juga ilmu. Nah semakin banyak kita belajar, semakin matang itu, ya. Semakin tahu nanti bagaimana cara. Dulu lagi semangat kan gitu ya. Sampai mungkin ke dalam WC itu pakai sorban kan gitu. Lagi semangat gimana gitu. Tapi nanti lama-lama kan tahu sendiri. Kamu masih biasalah yang namanya tentara itu kalau baru keluar dari baraknya ganas. Tapi kalau sudah jadi jenderal lain ceritanya. Kan begitu, lain. Ya Pak, masih baru selesai latihan ini. Ganas sekali gitu. Semua diterjangkan gitu ya. Semua ditantang, semua dilawan. Tapi nanti kalau sudah matang dia gak akan seperti itu lagi ya. Kalau dia mau belajar ya. Tapi kalau gak mau belajar ya begitulah terus. Ya kan? Kan ada yang namanya istilahnya tua-tua melati. Makin tua makin menjadi. Tapi kalau dia mau belajar, mau terus menuntut ilmu, memperbaiki diri, ya, mendengar nasihat, itu kuncinya itu. Alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Orang yang mau dengar nasihat dan mengikuti yang terbaik, belajar, akan nampak nanti perubahannya. Ya, maka sama seperti yang tadi, jangan berangan melakukan perubahan itu seperti membalikan telapak tangan. Nggak bisa. Ya. Yang namanya hijrah itu, bertaubat itu, memperbaiki diri, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Ya, maka Allah mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan bimbing dia pelan-pelan di jalan kami. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat juga demikian kan begitu ya. Para sahabat terus berproses. Ya, itu para sahabat tidaklah langsung ketika mereka masuk Islam hilang semua kebiasaan buruk, tidak, pelan-pelan. Khamar aja Allah arahkan dengan proses, kan begitu ya, khamar. Karena berat sekali itu untuk menghilangkan kebiasaan itu di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu. Hingga dengan proses juga meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi. Ada yang bertanya itu ada kertas.
derajat. Silakan Ahmad yang bertanya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menjaga semangat atau giroh keimanan, khususnya interaksi antara keluarga ini di dalam rumah, bukan antara suami istri. Bagaimana menjaga semangat dan mengingatkan juga suami sama istri, bukan dengan anak. Di tengah mungkin kepenatan fisik, kepenatan emosi, dan kepenatan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana trik paling nggak mungkin trik jitunya gitu, menjaga atau menyampaikan keimanan, semangat keimanan kepada keluarga besar, khususnya mungkin salah satu kasusnya yaitu yang sekarang ini mungkin bagaimana meyakinkan menjaga semangat keimanan, misalkan saudara kita masih ada yang pro dengan memilih pemimpin non muslim begitu, seperti itu. Pak ini saudara itu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Menjaga ritme iman itu, naik turunnya iman itu adalah perkara yang sulit, karena godaannya juga banyak, apalagi zaman sekarang. Ya, untuk tetap mempertahankan iman itu terus di atas, terus semangat. Saya kira nggak ada orang yang nggak punya rasa bosan. Ya, ada yang nggak punya rasa bosan? Tidak. Itulah dia saat-saat dimana kita kadang-kadang lesu. Dalam istilah nabawinya disebut futur. Ya. Futur. Ya. Lesu ini sedang lesu ini. Diajak taklim pun mau. Kadang-kadang sholat pun malas-malas. Biasanya sholat sunnah, ini enggak, ini lagi malas, ya kan? Yang seperti itu terjadi para jemaah yang Allah. Triknya adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam kajian kita, jangan biarkan iman itu terus merangkak turun, diperturunkan turunnya. Lesu ya wajar, bosan ya wajar. Siapa yang enggak punya rasa bosan? Siapa yang enggak lesu? Sahabat saja lesu, ya, sahabat saja futur, apalagi kita, apalagi sedang dapat godaan ini, yaitu apa? Sedang dapat duit banyak. Kadang-kadang di situ dia, ya, turunnya ibadah, sibuk dengan dunia, ya, lagi banyak peluang ini, ya, banyak kali orderan misalnya kalau dia pedagang. Ya, lagi sibuk di kantor kalau dia seorang pegawai, lembur terus, ya begitu ya, lagi kejar setoran ini, ya, maklumlah kan gitu ya, semuanya masih cicilan. Ya ini masa-masa futur itu, ya futur, kadang-kadang suami yang futur, kadang-kadang istri kan begitu ya, letih, lesu, mengurus umur, dapur, kasur kan begitu ya. Kadang-kadang berkurang pelayanan itu, gitu ya, nggak seperti biasanya. Nah, caranya para hadirin, ya itu adalah suatu fenomena yang wajar. Satu, nggak mungkin itu nggak terjadi. Tapi jangan biarkan dia terus berlarut. Ya, dan ini butuh seseorang yang mengingatkan. Ya, mukmin itu idan qida in qada. Jika dia diarahkan, dia mau berubah. Itu seorang mukmin. Idza haitsu qida in qada. Apabila dia diarahkan, dia mau nurut. Nah, ini lagi lesu, jangan biarkan lesu terus. Naik lagi. Ya, semangat lagi. Ya, berupaya kita menaikkan. Nah, maka perlu seorang itu tasliyatun nafsi namanya. Apa itu tasliyatun nafsi? Menghibur diri sendiri. Kalau nggak ada orang lain yang menghibur kita, maka hiburlah diri sendiri. Dengan apa kita menghibur diri sendiri? Dengan surga tentunya. Ingat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu kuncinya apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, ingat surga, ingat neraka, kita akan mengembalikan semangat kita.
Ini pernah terjadi di dalam rumah tangga Ali dan Fatimah. Satu ketika Fatimah datang menghadap Nabi. Waktu itu datang khadim-khadim, budak-budak tawanan perang. Fatimah ingin minta jatah satu untuk khadimah di rumahnya, karena beliau sangat tertib mengerjakan pekerjaan rumah tangga, adonan rotinya sendiri, ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, capek, letih, penat. Itu dirasakan oleh seorang Fatimah. Hingga beliau datang menghadap Nabi, minta jatah satu Fatimah atau khadim. Maka Nabi pun mendatangi rumahnya. Waktu itu ia bersama suaminya. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Nabi duduk di ranjang mereka dan berkata kepada mereka berdua, maukah aku tunjukkan, aku beritahu sesuatu yang lebih baik bagi kalian berdua, bagi kamu berdua, daripada memiliki seorang khadim? Apa kata Nabi? Berzikirlah 33 kali, yaitu Alhamdulillah Subhanallah 33, berzikirlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum kamu mendatangi kembalian kamu. Itu sebelum tidur. Zikir, hilang kepenatan itu. Jadi kita menghibur diri sendiri dengan apa? Di rumah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kembali gairah kita yang kadang-kadang ngedrop. Itu Fatimah, bayangkan, Bu, Fatimah itu. Apalagi ibu yang di belakang kan gitu ya. Ya wajarlah itu. Ya kalau 4L, lu lagi itu bosan juga itu. Itu terus yang dilayani gitu. Wajar. Ya, kita nggak menampik itu. Ada yang terus semangat. Gak ada turun, gak ada. Para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan dengan itu, dengan ya kita katakan, dan satu lagi faktor pergaulan. Teman itu akan memberikan warna dalam kehidupan. Kalau kita berteman dengan orang yang malas, lama-lama kita akan ketularan malasnya. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, lama-lama kita akan ketularan rajinnya. Ya, namun celakanya kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan yang baik. Kalau ada orang berteman dengan orang yang merokok meninggalkan rokok, atau yang nggak merokok. Hah? Yang nggak merokok mungkin jadi merokok gitu. Yang merokok nggak meninggalkan rokok. Nah, itu kenapa? Karena kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan yang baik. Maka dari itu, pilihlah pergaulan yang baik, teman-teman yang soleh, yang bisa mengingatkan kita, yang mau mengingatkan kita ketika kita lalai. Maka orang yang selamat dari kerugian itu setelah iman dan amal soleh apa? Tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Saling ingat mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Orang yang beruntung adalah orang yang yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana, yang mau menyimak nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Para salaf dahulu saking rindunya mereka kepada nasihat, kadang-kadang mereka menasihati diri mereka sendiri. Karena tidak ada yang datang memberikan nasihat. Kalau ada yang datang berikan nasihat, mereka sangat berterima kasih sekali. Itu para salaf dahulu, para sahabat. Kalau kita alergi dengan nasihat, itu macam mercon itu bunyinya di telinga. Ya kan? Kalau ada orang yang datang menasihati kita, bagaimana kedengarannya? Bunyinya bagaimana? Enak kan? Gak enak, macam mercon, macam halilintar, macam guntur di sini, gak enak. Memang disuarakan setan seperti itu. Tapi kalau godaan, ya, ajakan kepada kemungkaran, macam simfoni yang indah. Tahu simfoni yang indah? Oh, enak di sini. Ya kan? Terpikat begitu. Kalau syubhat,
wah macam simfoni yang indah, irama yang merdu di sini. Tapi kalau nasihat, dar-der-dor di sini, gak enak. Maka ya itu, kita menghibur diri sendiri, menasihati. Begitu para salaf dahulu, ya untuk mengembalikan semangat para jemaah menegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengembalikan motivasi. Maka pilihlah sahabat yang bisa mau menasihati kita. Kalau ada teman yang mau menasihati kita ketika kita lalai, itulah sebenarnya teman yang sejati, sahabat sejati itu dia, yang mau berdiri di samping kita dikala suka maupun duka. Teman sejati itu adalah teman yang bisa sabar terhadap kekurangan kita, keburukan kita, dan mau meneruskan kita ketika kita bengkok. Itu teman sejati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan di luar dari kamu. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam surat Al-Kahfi terdapat nama Zulkarnain. Siapakah beliau? Mohon dijelaskan, Ustaz. Itu merujuk aja ke tafsir, ya. Yang jelas dia adalah hamba Allah yang soleh, ya, muwahhid, seorang ahli tauhid, bukan orang kafir, ya. Disebutkan dia adalah hamba Allah yang soleh. Siapa dia? Wallahu a'lam. Bukan apakah dia Alexander Agung, wallahu a'lam, bukan. Ya, wallahu a'lam. Coba lihat aja ke buku, rujuk saja ke buku tafsir, ya. Tidak ada penjelasan yang lebih luas selain daripada itu. Disebutkan dia adalah hamba Allah yang soleh, namanya Zulkarnain. Oke, satu lagi dari Ahwat yang tanya langsung. Ahwat tuh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai naik turunnya iman, hijrah, kita takut yang namanya tujuan hidup itu kan akhirat, kehidupan yang abadi. Iya. Kami takutnya untuk masuk neraka, diperbolehkan jadi kita berdoa untuk kita minta kembali aja di sisi Allah, tapi dalam keadaan suci dan bertaubat, diperbolehkan, atau memang kita itu cukup menikmati, mensyukuri dan menjalankan semua ujian-ujiannya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta mati, ya, minta mati dalam itu. Ya, tapi dalam keadaan bertaubat dan suci pastinya. Ya, nggak boleh. Minta mati itu dilarang. Ya, mati itu musibah. Allah menyebut mati. Maaf, tapi dengan kondisi bukannya minta mati. Kalau memang kita menjalankan hidup di luar dari syariat Islam, atau memang kita melakukan kesalahan-kesalahan, dengan mungkin ya Allah kembalikan aku menunggumu jika memang hamba telah di luar dari syariatku, tapi dengan keadaan suci dan bertaubat. Gitu. Iya, iya. Saya jelaskan dulu pelan-pelan, ya, supaya paham. Yang pertama, poin pertama, jangan sekali-kali minta mati. Nanti akan sampai ke situ nanti, jangan takut. Ya, karena mati itu musibah. Kehidupan ini anugerah. Ya, kita ingin semakin banyak usia kita, semakin banyak amal kita. Ya, ada kisah dua orang. Yang satu berjihad, mati fisabilillah, mati syahid. Yang satu lagi mati setahun kemudian, biasa matinya. Ternyata orang yang mati kemudian ini, dia mendapatkan kedudukan yang lebih. Maka orang bertanya, kenapa dia? Kenapa dia mendapatkan kedudukan yang lebih di sisi Allah? Dengan dijawab itu dalam hadis, disebabkan sholat yang dia kerjakan. Kamu tidak tahu
Berapa sholat yang dia kerjakan sepeninggal saudaranya yang mati di medan perang ini. Berapa banyak puasa yang dikerjakan. Minimal dia dapat 1 Ramadan, dapat 1 Ramadan, dapat 1 Lailatul Qadar. Ya, berapa banyak amal ibadah yang bisa dia kerjakan, kebaikan dia kerjakan. 1 tahun usianya lebih panjang ini. Maka Muslim itu jangan takut mati. Kita kan yakin pasti mati. Jadi buat apa takut mati? Ada yang nggak mati? Ya. Dulu ada banyak orang di samping kanan kiri kita, sekarang sudah nggak ada. Kemana mereka? Ya mati. Nah kita pun akan sama seperti itu. Yang dikhawatirkan oleh seorang mukmin adalah bagaimana mati. Nah itu yang ditakutkan. Bagaimana mati? Nah itu yang ditakutkan oleh seorang mukmin, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang kedua. Jadi kematian itu gak boleh kita minta, ya, gak boleh kita minta secara mutlak. Paham secara mutlak. Ya Allah matikan saya. Kayaknya lebih baik saya mati daripada hidup. Gak boleh. Ya, ini digoda setan sedikit bisa bunuh diri nih orang. Ya, digoyang setan sedikit bunuh diri nih. Ya, jangan minta mati. Kehidupan ini anugerah, luar biasa kesempatan. Bayangkan, antum masih hidup sampai detik ini luar biasa. Besok belum tentu. Hari ini kita jadi manusia, besok belum tentu jadi manusia. Jadi apa? Jadi mayat. Hari ini kita diberi hidup, besok belum tentu. Para jemaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Arab mengatakan, ma fatahul mun wal mu'ammalu ghaibun wala kasa'atul lati addaqiha. Itu kata orang Arab. Apa kata mereka? Yang lalu sudah berlalu, tinggallah kenangan, nostalgia. Ya kan? Yang berlalu sudah berlalu, jadi kenangan, tidak akan bisa kembali. Wal mu'ammalu ghaibun. Adapun masa depan masih gaib. Masa depan masih gaib. Gaib maksudnya apa? Ya boleh jadi kita dapatkan, boleh jadi tidak. Walakas sa'atul lati attaqiha. Yang jelas kamu mendapatkan waktu yang kamu jalani sekarang. Ini kehidupan, ini adalah berkah. Ya maka syukuri nikmat kehidupan itu. Dan itu adalah kesempatan. Ya, nikmat yang paling besar adalah kesempatan. Kita bisa mencicipi nikmat, makan enak, tidur nyenyak karena kita merasa punya kesempatan. Makanya semuanya nikmat. Ya kan? Padahal kita tak tahu kesempatan sampai kapan. Kata Nabi apa? Kematian itu lebih dekat daripada tali sandal salah seorang dari kamu. Karena kita merasa kesempatan masih panjang, ya, kita masih ada waktu, padahal kita nggak tahu. Coba tanya orang-orang yang sudah nggak dapat kesempatan, misalnya apa? Divonis hukuman mati, besok eksekusi. Tanya sama dia, apa yang enak? Nggak ada yang enak. Dan semuanya hambar semuanya. Atau orang yang divonis dokter, ini kamu nggak bisa bertahan, besok mati kamu. Coba tanyakan sama dia, apa yang enak? Nggak ada yang enak. Karena dia udah nggak ada kesempatan lagi, merasa sudah terputus kesempatan. Maka kita ini bisa menikmati hidup ini karena kita merasa punya kesempatan, enak aja gitu. Maka merupakan kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah merahasiakan ajal. Bersyukurlah, itu kasih sayang Allah itu. Allah rahasiakan ajal kita. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana huru haranya dunia ini. Seandainya malam ini diturunkan rahasia ajal, semuanya tahu, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap nggak? Nggak siap. Apa yang terjadi di muka bumi ini? Huru hara. Kenapa masih orang tahu? Tinggal 2 jam lagi, ada yang orang 2 tahun lagi. Libas dulu lah. Ya kan? Hancur kehidupan ini. Itu kasih sayang Allah itu dirahasiakan.
Gak ada yang tahu. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Gak jadi jaminan kan di mana dia lahir di situ dia mati. Lahir ini bisa pilih-pilih tempat lahir kan gitu. Kalau mati mana bisa? Ada yang mana dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang Allah. Maka ya para jemaah subhanahu Allah, gak boleh kita minta kematian secara mutlak. Tapi ada doanya. Ya, ini bukan minta mati sebenarnya. Minta yang terbaik. Apa doanya? Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik bagiku. Matikan aku jika kematian lebih baik bagiku. Itu namanya apa? Minta yang terbaik kepada Allah. Bukan minta mati. Doa itu bukan doa minta mati. Doa minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah pilih, itulah yang terbaik. Masih dipilih hidup, gunakan hidup. Ya, sungguh-sungguh memperbaiki diri. Maka kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Mudilah cepat-cepat kepada Allah. Ratu Allah. Larilah kamu menuju Allah sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan. Ya kan? Seperti orang di akhirat itu, dia nyesal. Dia gigit 10 jarinya. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah ketika seorang zalim itu menggigit 2 tangannya. Kalau orang nyesal gigit 1 jari, itu nyesal. Kalau 2 jari, udah nyesal gitu. Kalau 10 jari, itu udah ubun-ubun nyesalnya. Para jemaah yang 10 jari di giginya begini. Udah nyesal kali dia itu. Tapi ubun-ubun nyesalnya itu. Kenapa dia nyesal? Dia mengatakan, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Duhai ya Allah, dulu kiranya aku mengikuti jalannya Nabi, jalannya Rasul, sunnahnya Nabi. Duhai kiranya dulu aku ikut sunnah. Nyesal dia ini. Kenapa dia gak ikut sunnah ini, gak ikut jalan Nabi? Ternyata sebabnya adalah karena dia koper. Tahu koper? Korban pergaulan. Korban pergaulan ini orang. Apa kata Allah? Lanjutan itu, ya laitaha laitanilan attakhidh fulanan khalila. Duhai ya Allah, dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekatku. Kenapa? Dialah yang menyesatkanku. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Dialah yang telah menyesatkanku dari adzikr. Adzikr di sini maksudnya Quran dan Sunnah. Setelah Quran dan Sunnah itu datang kepadaku, ternyata dia sesat ini gara-gara pergaulan, korban pergaulan. Ya Allah, jadi jangan kita mati. Iya, silakan. Mikrofonnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya tadi Ustaz menyarankan untuk berteman dengan teman yang baik dari teman yang baik. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana mengetahui bahwa seseorang itu baik untuk kita atau tidak? Karena contohnya saja misalnya di kampus saya itu ada orang yang sukanya nongkrong di kantin merokok, tapi ketika azan berkumandang dia mau sholat terus sholat. Dan ada juga orang yang masuk lembaga dakwah Islam di kampus, tapi malah memanfaatkan lembaga dakwah itu untuk kepentingan politik, misalnya untuk membidik menjadi ketua BEM, menguasai kedudukan di kampus. Terima kasih. Iya. Ini bicara tentang soleh ya, teman yang soleh kan gitu ya. Teman yang soleh ini teman yang bisa membimbing kita, penuntut ilmu, ya orang yang bisa membawa kita kepada agama yang lebih baik.
akhlak yang baik, dia bisa memberikan kepada kita contoh yang baik. Itu teman yang soleh, ya. Misalnya seorang penuntut ilmu, kita tahu bahwa ini orang ya bagus akhlaknya, ya bagus beragamanya. Kita nampak dari pandangannya, prinsip hidupnya, para jemaah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan berbeda. Kan kita bisa melihat dan menilai. Maka dari itu Nabi memerintahkan kita untuk nazar. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang manusia itu ya ala dini khalili, di atas agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan, menazar siapakah yang menjadi teman karibnya itu. Nazar, tahu nazar? Waktu udah nikah? Belum. Nanti akan nazar. Nazar itu adalah satu proses, ya. Kita melihat calon istri, cocoklah dengan selera kita, ya. Wah ini cocok ini, kan gitu ya, mantap ini. Nah udah bungkus. Itu nazar. Nah demikian juga di dalam pergaulan, memilih teman, ya hampir samalah dengan memilih istri. Kalau kita memilih istri, kita kan pilih istri yang soleha, kan gitu ya. Kalau ditanya itu, ini gimana latar belakangnya, pendidikannya gimana di tengah keluarganya, tanya lagi sama teman-temannya, gimana dia, kan gitu. Ah itu kan, itu proses ta'aruf nazar itu kan, ini ditanya macam-macam detil. Nah sebenarnya memilih teman karib, teman dekat juga seperti itu. Tanya dari mana, gimana dia, kan begitu ya. Gimana track recordnya, kan begitu. Sehingga kita bisa mendapatkan teman yang betul-betul baik bagi kita, ya baik bagi kita, bisa membimbing kita kepada arah yang lebih baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu, teman yang soleh tadi. Maka harus ketat juga. Maka Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Sahabat ya, teman karib itu beda itu. Nabi tidak melarang kita punya banyak kenalan, silakan. Saya pun banyak kenalan. Di Medan banyak kenalan saya. Ahok, Asyong, oh itu di Medan. Iya betul. Teman saya di Medan, bukan di sini. Di Medan sana. Iya, saya tinggal di wilayah Cina, daerah Cina, ke Cina. Kanan kiri muka belakang rumah saya orang Cina semua. Teman-teman saya kecil Cina semua. Dulu di Medan, ya kan? Jadi kita ya para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala tentunya minta kepada Allah juga, begitu ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita kepada pergaulan yang baik tadi, ya, teman yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari Tuhan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, informasi untuk kajian Sabtu berikutnya, kajian Sabtu remaja insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Ridwan LCMA akan membahas kisah sirah sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Kita akan coba beberapa episode ya, satu episode mungkin 2 atau 3 episode. Diharapkan teman-teman ikhwan akhwat dan bapak ibu sekalian sehari kembali karena materinya cukup bagus sekali. Terima kasih bapak ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.